Selamat malam, Mas Arya, Mas Dwi. Malam, Mbak. Halo Mbak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan ke-14. Kita masuk ke minggu-minggu terakhir sebelum UAS. Ke depan tuh minggu terakhir, terus langsung kita masuk ke UAS. Nggak ada minggu tenang ya. Mas Dwi lembur di kantor. Lembur apa, Mas? Lagi bikin apa tuh? Project Pak, Project apa tuh? NGBS Pak, mobile bankingnya KB Bank. Mobile bankingnya? KB Bank Pak, Bukopin Pak. Oh, Bukopin ya. Di bagian apanya, Mas? Di mobile devnya sih Pak. Oh ya, benar. Pakai apa, Mas? Flutter? Kayak langsung natif Kebetulan Flutter sih Pak. Flutter. Emang dari dulu pakai Flutter, Mas. Berarti di front end ya? Iya Pak, Pernah di back end juga? Atau semua udah pernah? back end pernah tapi nggak lama sih Pak. Pakai apa back endnya? Dulu pas itu Spring Boot sih Pak. Spring Boot. Keren. Ya. Bertahan seperti biasa hanya ada dua, Mas Arya dan Mas Dwi. Ini sepi sekali nih kelas malam ini. Sudah saya nuangkan di grup, Pak. Ya. Absensi, presensi. Ini SI. Ya, SI itu paling sedikit di angkatan. Ini berarti angkatan ke-3 ya, angkatan 3. Kelas pagi itu yang SI sisa satu orang aja. Itu Mbak Syaida. Dia sangat rajin. Dia terus. Yang karyawan aktif dua doang, Pak. Ya, yang karyawan banyak nih di absennya ada 5. Dan yang on ada 2. Kalau tadi angkatan terakhir, angkatan 4 itu banyak. Karena mungkin kelas gabungan juga sih tadi. Ada TI sama SI. Sekitar 60-an. Cuman makin ke sini tambah dikit. Jadi misalnya 60 berkurang jadi 40, berkurang lagi. Tadi tuh terakhir 30 siswa. Nah, karena kelas malam ini spesial ya.
Tahap pelakukan beda dengan kelas reguler. Pak mau tanya Pak, Hmm? untuk di Laravel 11 itu eh, banyak kendala di CSS-nya Pak. Karena pas saya matikan servernya dan saya aktifkan kembali itu langsung berantakan CSS-nya Pak. Dan harus di clear cache segala macam dulu di PHP artisannya Pak. Apakah emang gitu ya Pak? Belum nemu tuh saya. Jadi Laravel udah diinstal, terus di PHP Artisan serve ya. Terus Ya, nanti pas udah dinyalain lagi itu CSS langsung berantakan itu Pak di dashboardnya, dashboard nya. pas kita exit, terus naikin lagi servisnya, Ah, dia CSS langsung berantakan. langsung berantakan. Iya. Hmm, oh, coba coba demoin Mas, bisa demoin nggak? Sebentar Pak. Ah, Berikut Pak. Kan saya udah ini ya Pak, baru saya nyalakan lagi nih ya Pak. Hmm. Di terminalnya, bentar, saya udah nyalakan ya. Oh, oke. Nah, pas saya buka di ininya, dia langsung berantakan Pak. Tuh kayak gini Pak. Hmm. Dan ini harusnya ikonnya kecil sama yang lain. Dan katanya ada teknik, katanya di control shape di dashboard PHP-nya. Saya udah siap-siap, saya refresh nggak bisa-bisa Pak. Coba kalau ini running PHP Artisan ya, config clear atau clear config ya? Saya udah menggunakan PHP Artisan Skill Clear sih Pak. Coba PHP Artisan config clear. Config ya Pak. Hmm. Nah, coba. Coba ya Pak. Apa aja ya? Banyak banget tabnya. Apa di clear chat kali ya Pak? Jadi lihat ya coba. Oh ya, email kampus sudah jadi ya. Oh udah Udah, jadi Pak. nah, udah Saya jadi belum ini. dikirim Pak. Ya, jadi pakai, oh iya, linknya belum ke ini ya, belum kirim. Yang di Saya coba ini ya Pak.
saya juga nyari di internet nih ada Komposer Dam atau Download kayak generate file itu kayak dioptimasi lagi Pak. Mm, itu sih nanti kalau udah project udah siap buat rilis, biasanya kita ada auto load. Hmm. Ya, mungkin nanti saya coba-coba lagi ya Pak. Hmm. Untuk proyek saya ini sedikit lagi sih udah hampir 40%, baru udah bikin dashboard adminnya. Nah, Tinggal frontendnya paling Pak nanti. Saya kejar nyampe hari Senin paling Pak. oke. Di minggu depan udah bisa dipaparkan ya. Iya Pak, bisa Pak. Atau berupa video juga nggak apa-apa Pak kalau perlu minggu ini Pak. Hmm. Oke. Ke depan. Saya share ya Pak. Ya, jadi itu final project. Kenapa saya mintanya final project? Jadi saya pengen ada sesuatu gitu yang saya teman-teman ambil. Syukur-syukur kalau udah tahu. Yang buat yang belum tahu atau mau coba, yang final project itu buat kayak implementasi apa yang kita pelajari satu semester. Kayak Mas Arya langsung langsung pakai Laravel boleh, silakan. Sampai dikit-dikit buka coding lagi, buka tutorial itu emang cara lebih efektif buat menguasai satu bahasa programmer. Dan setiap belajar orang beda-beda. Ada yang harus dimentorin terus, ada yang senangnya sendiri, ngoprek sendiri. Yang yang diajarin kita kasih tutorial malah dia mentok. Cuman kalau dia diajarin lebih cepat. Itu tipe kamu matematik. Itu kedua, kalau kedua dia belajar sendiri. Mau itu dari coding orang lain, mau itu dari video YouTube, dari artikel dan lain sebagainya. Ya, dan tipikal saya tuh yang belajar sendiri misalnya. Kalau di kadang bisa masuk sih diajarin orang lain, cuman lebih gampang masuk kalau saya pahamin sendiri codingannya. Waktunya lebih luas ya Pak. Hmm. Dan saya hampir semua apa yang saya ajarin di matkul saya minta untuk adanya final final project. Pengen ada sesuatu yang bisa diambil teman-teman dari ending matkul ini. Nah, kalau balik lagi ke pertemuan pertama, yang saya tuju itu bukan hanya nilai, ya, tapi lebih dari sekedar nilai. Ini Mas Dwi gimana final projectnya nih? Mau pakai yang mana? Tanya di grup, saya tanya di ya. Ya, pertemuan hari ini apa ya? Kita sharing-sharing aja mungkin ya. Atau dari Mas Arya mau apa gitu, mau ada pertanyaan nggak tentang web atau tentang Laravel atau tentang project. Kalau Laravel tuh kalau misalkan awalnya bikin di Laravel 7 atau 9 gitu ya Pak.
Hmm. Itu bisa nggak sih Pak langsung dijalanin kalau kita punya Laravel 11 gitu Pak? Itu harus ada perubahan. Oh ada perubahannya Pak. Nah, harus ada perubahan dulu, baru nanti kita bisa ikut di Laravel 11. Biasanya mereka itu akses documentation. Prolog. Nah, upgrade guide. Nah, dia biasanya setiap naik versi ada upgrade guide-nya. Ya, Oh ada upgrade-nya Pak. dari versi 10 menuju ke versi 11 nih, ada harus diupdate. Nih, contohnya, Di komposernya itu ya Pak. dia high impact nih. Nah, dia naik versi juga. Naik versi, yang pertama nih harus update Laravel frameworknya yang dulunya 10.0 jadi 11.0. Butuh waktu kurang lebih 15 menit. PHP 8.2 Jetstream. Nah, terus ini tinggal tinggal ikutin sih. Mereka biasanya udah pertahapan. Ini juga Laravel installer. Oke, dia juga harus nambah nih. Ada perubahan di hashing.php. Jadi false nih. Nambahin rehash on login to false. Jadi tinggal diikutin semua. Oh, oke Pak. Kalau kita develop misalnya di Laravel versi 10, terus ada update versi 11, ikutin ini. Kalau dari versi 7 gimana? Berarti naiknya bertahap. Oh dari 7 ke 8 dulu ya Pak. Itu ke 8 dulu. Nih, upgrade dari 8, dari 7 ke 8. Enak sih ini Laravel. Buat skala kecil dan menengah. Udah cukup lah buat Mas Arya. Oh punya saya udah ini Pak udah jalan baik Pak. CSS-nya. Heeh. Buat Mas Arya Ah, kalau mau magang di kayak swasta juga banyak sih pakai Laravel. Misalnya ditanya pernah pakai apa? Pakai framework pernah pakai apa? Laravel. Udah itu standar biasanya. oh standar ya Pak. Mm-mm. Jadi, kalau misalnya pakai apa? Pakai Django. Berarti kita harus belajar dulu. Tapi nggak, saya pernah belajar Django nggak terlalu pusing juga. Karena kebiasaan pakai framework saat pindah ya tinggal ngikutin bahasanya aja. Dari segi struktur gitu-gitu aja. Oh, baik Pak. Kalau Java pernah Pak? Java tuh itu Spring Boot tuh kan ya framework Java tuh. Ini Spring Boot ya. Ya Spring Boot. Saya pernah pakai ini buat bikin project tapi backend sih simpen buat di backend buat tanda tangan Oh, file PDF terus ada eh, spesimen tanda tangan karena Spring Boot ini by Java di ininya bahasanya jadi gampang tuh ngelola file PDF. Jadi ya kita tinggal dari frontend tinggal ngirimin koordinatnya mau di mana ukurannya berapa ukurannya terus mana gambarnya ditempel outputnya dibalikin lagi. Saya pakai Spring Boot.
Oh, oke Pak. Ini Lebih rapi. lan lebih lancar mana Pak? Spring Boot apa Django Pak? Hmm, kayaknya dua-duanya juga bagus, tapi tergantung kebutuhan. Kalau saya kenapa pilih Spring di pas project tanda tangan itu karena dia base-nya Java dan Java terkenal bagus kalau ngotak-ngatik file ya. Kalau kita berhubungan sama file, terus juga butuhnya cepet itu pakai Spring. Kalau kalau kebutuhannya ngitung-ngitung kayak gitu ya di sebelahnya bukan Spring. Ya bisa dua-duanya sih, saya juga bingung. Spring keren sih, rapi banget. Berbeda jauh dengan PHP. Nggak apa-apa. Pakai Laravel pun sudah cukup. Ya, insya Allah sudah cukup. Untuk Laravel apakah boleh bagi-bagi itu Pak extension Pak biar enak Pak ininya Pak. Extension ya. Extension Visual Code itu, oh ya, saya nanti share ya email ITTS-nya. Nanti kalau udah dapat nanti login, terus nanti minta jadi GitHub Education. Ya, coba searching GitHub Education. Nanti pakai emailnya ITTS itu dapat nanti dicentang. Tinggal kirimin kartu mahasiswa. Oh baik Pak. Lumayan sih GitHub Education ada banyak fitur-fiturnya. Yang saya pakai itu satu Hub Copilot nih buat bantu coding. Yang kedua saya pakai Termius buat remote-remote server, enak banget extension. Apa yang saya pakai? GitHub, Pilot, GitLens, container, Docker. Ini buat React nih. Terus ini ESLint buat yang JavaScript. Ini buat Git. Nah, yang Laravel tuh pakai ini nih. Laravel snippet. Oh Laravel snippet ya Pak. Hmm, Laravel snippet. satu. Terus icon saya pakai ini nih, material icon temp. Jadi kalau ada foldernya namanya image, dia berubah tuh. Jadi biar biar enak lihatnya. Lagi ya, udah kayaknya itu. Postman ya. Kalau ya Postman ini buat tambahan sih. Buat set, buat panggil-panggil API. Ya PP. PP. Soalnya ini laptop saya keinstall ulang Pak kemarin. Soalnya nggak Oh, di SSD Pak. Makanya saya baru bisa bisa buka laptop sekarang Pak. ya. Oh, Mas. Ya, suka di Laravel, menurut saya nggak ada masalahnya buat lanjut di Laravel, terus pelajari, jangan dulu lirik kanan kiri, jangan dulu lirik Spring Boot dan lain sebagainya, fokus di Laravel, terus bikin satu mini project tuh, cobain dulu kelebihan Laravel apa, ya Siapa dari siapa. controller, model, Eloquent, terus migrasi juga,
Yaitu migrate list sih Pak, yang saya baru tahu tuh dia ngedrop semua database, bikin baru semua. Nah, ya, tuh kalau dari segi kayak namanya itu desain sistem itu udah bagus karena setiap tabel yang kita bikin itu terdokumentasi di coding kita. Kalau misalnya aplikasi kita dibikin untuk perusahaan A, terus di aplikasi kita diminta juga sama perusahaan C. Ya, kita nggak usah tuh pindah-pindahin database, harus di clear database, nggak usah. Kita cukup migrate di perusahaan B, udah jalan normal lagi dengan data yang baru. Bagus. Eh, Pak, kalau di perusahaan tuh umumnya tuh kalau dia punya e-commerce yang kayak web buat transaksi gitu ya Pak. Itu biasanya tuh pembayarannya pakai apa sih Pak? Midtrans kah atau TriPay kah atau yang lain Pak? Nah, kalau di swasta ya, kalau di Iya Pak. swasta tuh beragam sebenarnya. Kalau perusahaan yang sedang sampai menengah sih, itu ada yang pakai Mitrans. Midtrans Ada. ya Pak. Karena kenapa pakai Mitrans? Jadi bank itu kita sudah terwakili sama Mitrans ini. Jadi bank itu taunya Mitrans. Oh, Nah, kita jadi transaksi ke Mitrans. eh, udah banyak bank yang tahu Midtrans gitu ya Pak. Mm-mm. Termasuk juga IKEA. IKEA juga dia pakai Mitrans ya ternyata. Dia Oh, nggak ada sistem sendiri. soalnya Midtrans tuh setiap transaksi itu udah ada apanya pajaknya ya dari Midtrans Ya, ya kan. udah ada harganya. Nah, Jadi dulu pakai dan Mitrans dulu tuh. dan dia tuh nggak bisa disanggahin ke customer, itu harus dari merchantnya gitu ya Pak. Mm. Saya pernah pakai Mitrans buat buat bikin satu aplikasi. Terus aplikasi itu kalau user mau transaksi harus top up dulu. Nah, pas transaksi top up di kita tuh, misalnya dia mau tambah kuota, dia mau beli kuota SMS contohnya, mau beli kuota SMS 100 SMS, langsung keluar tuh harganya. 100 SMS harganya misalnya 10.000, 10.000 kasih customer udah bayar. Pas klik bayar, kita ngirim ke Mitransnya. Nih ada transaksi. Kalau misalnya kirimnya itu nomor telepon, email, nama, sama itemsnya, ya harga-harga itemnya udah dikirim semua. Tak, nanti Mitrans simpelnya itu dia cuman balikin URL callback URL-nya. Jadi URL ini kita panggil langsung jadi open, langsung jadi halaman payment gateway. Nah kita, Oh, payment gitu ya Pak. hmm, nah kenapa, Saya mau tanya, Pak. hmm? Nah, kan biasanya kalau di framework lain tuh ada asinkronusnya gitu sih Pak. Kalau PHP yang sekarang tuh udah ada asinkronusnya belum? Kebetulan saya masih nyimpannya tuh versi yang lama sih Pak. Laravel atau apa ya? Yang Laravel Pak, di framework Laravel ini. Ada sinkronusnya gitu. Iya Pak. Kayaknya beda sama JavaScript, dia masih masih gitu-gitu aja. Dia harus bertahapan, nggak bisa nunggu dulu satu proses beres terus ini masih jadi tiga proses sekaligus gitu, itu belum belum bisa. Dia harus bertahapan, ini beres baru masuk ke empat, ini beres masuk ke tiga, empat. Beda jauh dengan JavaScript ya. Kalau JavaScript misalnya ada 4 coding, kalau kita nggak tahan di sini dia langsung masuk ke sini ya. Efeknya apa? Efeknya cepat, cuma kita harus kontrol juga. Itu sih mas, masih kayaknya nggak ada perubahan ya kalau situ, belum ada update sampai situ setahu saya ya. Saya masih pakai yang tu 7 sih Pak. Itu ya, level apa versionnya tuh Pak. Terfavorit itu. Soalnya
ngikut tutorial tuh banyak pakai itu sih Pak. Lagi ngehitsnya itu versi 7. Sekarang udah banyak banget saingannya. Tapi nggak beda jauh kan Pak sama yang terbaru itu Pak. Nggak beda jauh. Apa ya, dia penambahan di mana ya, provider. Dia malah ngilangin API-nya. Kalau kita install, kita harus, kalau kita butuh API, install dulu nih. San API. Sebenarnya Laravel ini ada versi API-nya doang. Ada yang tahu nggak apa aja? Framework Laravel yang handle API doang. Lumen nggak sih Pak? Bukan ya Pak? Ah, ya bener. Lumen. Lumen Laravel. Ini juga Lumen. Nah, Lumen ini khusus untuk API. Cuman pengalaman saya mending langsung aja pakai Laravel. Karena kalau di Lumen ini banyak library yang dihilangkan. Nah, jadi ribet juga sih di kitanya. Kalau butuh API ya udah Laravel aja. Cuman pakai fungsi ini doang. Pakai fungsi yang ada di API. Versi API-nya Lumen buat handle. Jadi saya lebih suka langsung pakai Laravelnya aja. Sama-sama aja. Justru lebih lengkap yang di sini. Ada yang pernah pakai Mitrans? Pernah Pak, Pernah sih. tapi tinggal pakai API-nya sih Pak. Heeh. Tinggal panggil doang kan ya? Iya Pak, benar udah di provide sama back end-nya sih Pak. Mm. Kita tinggal nunggu aja. Oh, ada callback nih, berhasil ya udah sukses gitu. Kita nggak usah bingung-bingung dia bayar jam berapa, tanggal berapa. Yang penting pas ada callback dari Mitrans, nih transaksi ini berhasil kayak gitu. Kita nggak usah bingung-bingung expire waktunya dan lain sebagainya, itu udah dihandle semua sama backend Mitrans. Dan Mitrans ini bagian dari Goto ya, di Tokopedia. Dan saingannya pun banyak sekarang Mitrans nih, yang perusahaan-perusahaan payment gateway yang paling, menurut saya paling bagus, yang stabil ya Mitrans. Kenapa sih Mitrans ini jadi pilihan, atau payment gateway ini jadi pilihan perusahaan? Apalagi kalau IT-nya kurang banyak ya. Karena yang pertama, untuk menjalin kerjasama dengan bank itu nggak gampang ya. Bener Pak, banyak berkas-berkas gitu Pak. Kalau pakai Mitran udah tinggal itu Pak. Ya ada ada positifnya, kita jadi cepat pengembangan ya. Udah jadi produk plug aja, udah jadi kotak biasanya. Hmm. Kan sandbox ini. Ini pakai apa nih? Spring ya ikonnya nih. Iya Pak, ikonnya Spring. Nah, kayaknya dia pakai Spring ya. Hmm. Mana Spring? VirtualBox. Ini payment simulation tapi ini mah. Udah include Kris juga ya Pak itu tadi Pak? Oh baru tahu malah Pak. Udah, Yuris
pas sama Gojek. Jadi pakai QRIS-nya Gojek, pakai QRIS-nya GoPay. Tuh ada deh. Trans simulator. Kan, kan sih payment link. Nah ini, nah kayak gini tampilannya. Klik bayar, nah nanti langsung muncul nih. Dia ngebalikin URL yang kalau kita panggil langsung jadi box kayak gini. Sederhana ya. Nah kayak gini. Ini masih di kita nih tampilannya nih. Terus buy. Ini itemnya bantal. Eh, terus kuantitinya, harga, total harga. Terus ini detail customer. Dan misalnya emang ada kewajiban sih kita buat ngirim, cuman nggak selengkap ini. Kayaknya nama sama email loh. Udah cek tuh. Nah, pas kita dapat callback, kayak gini. Kita, kita mau bayar pakai apa? Oh, ini kayaknya member Mitrans yang premium ini udah kebuka semua. Yang pas pertama saya ngajuin itu yang kebuka turis, terus beberapa bank ini off, ini juga off, ini off, ini off. Kayaknya cuman kiri sama virtual account beberapa bank. Kalau yang member biasa ya. Jadi di Mitras tuh kalau kita mau ngajuin channel yang lain, kita harus tanda tangan dulu perjanjian. Udah, udah, udah beres. Nanti dia si customernya kan nge-WhatsApp ke kita, atau email ini gimana tindak lanjutnya. Apakah benar mau dilanjutkan untuk penambahan channel pembayaran? Ulang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Nanti kalau kita iyahkan, nanti dia ngirim tuh berkasnya, tanda tangan digital, kirim ke mereka. Terus mereka butuh approval tuh manual. Kalau di approve, berarti tambah lagi tuh channel kita. Sisi, terus ini baru nih Shopee Pay, Alpha Group. Ini udah lama sih. Cuman ini termasuk dalam member yang premium yang lebih naik lagi. Nah, coba pakai QRIS. Nah, ini tinggal di scan. Coba aja scan. Ini aktif deh kan. Udah lengkap banget ya Pak sekarang. Dulu tuh belum ada yang berbau pay letter gitu Pak. Iya, keren. Kita bayar, kita scan. Ah, enggak, kita PR-nya enggak aktif. Biasanya tinggal scan, keluar nominal, bayar. Coba simulasi ini. Nah, cuman sini nggak ada cancel nih. Saya nggak tahu kalau fitur sekarang cancel ada atau enggak. Nah, sekali ke create nggak ada cancel. Coba diulang. Nah, check out. Metodenya pakai sendiri. Nih, terus kita bayar di telepon Mandiri Bill. Very,
Nah, jadi ini simulasi pas kita pakai pembayaran via Mandiri. Skin virtual account. Terus ini detailnya. Terus diklik. Hey, udah sukses. Kita cek di sini. Cek status. Udah berhasil. Simpel sekali kan. Nah, cuman ada juga negatifnya pun. Negatif ya. Kekurangannya. Yaitu kita harus nambah cost. Ya, karena mereka setiap transaksi mintanya itu. Pertama, setiap transaksi. Dan yang kedua, transaksi itu bervariasi tergantung channel pembayaran. Kalau Kris itu berapa persentase dari transaksi, terus kalau virtual account itu kayaknya flat deh, 3.000 tuh berapa ribu, lupa tuh. Terus kalau CC itu berapa persentase dari transaksi dan lain sebagainya. Jadi beda-beda tuh costnya tuh. Terus pas kita mau ambil uang kita, misalnya nih udah ada mengendap di eh, Deposit ya Pak. ya di deposit kita di Mitrans, contohnya udah 1 juta. Kita mau tarik tuh yang 1 juta itu nggak bulat 1 juta, dipotong lagi nanti, potong jadi 900 berapa gitu. Jadi di situ mereka bisnisnya ya wajar sih, mereka kan penyedia, dan di Iya situ Pak, udah digampangin juga Pak. ya kita nggak usah maintenance, kita nggak usah pusing-pusing kalau transaksinya mandek ya, atau ada gangguan di banknya sebagainya, yang dihandle semua sama Mitrans. Nah, kelebihannya kalau kita develop sendiri tentu dari segi cost kita bisa tekan ya. Tapi efeknya atau kekurangannya dari segi pengembangan kita lama ya. Karena ya pasti dari segi coding akan berbeda dengan kita nembak API Mitran dengan kita nembak API bank, itu beda. Apalagi yang host to host. Ada yang pernah host to host dengan bank? Belum pernah sih Pak. Belum sih Pak. Belum. Nah, itu lumayan menyita waktu. Yang pertama yang harus disiapkan itu dari segi infrastruktur. Nah, sebelum kita ke coding, sebelum kita ke integrasi API ke mereka, dari pihak bank mewajibkan kita membuat satu jalur khusus ya, yang jadi mereka nyimpen server. Kalau dulu ya beberapa ada bank BJB, bank daerah itu nyimpen satu server buat jadi jembatan ke mereka, dan kita transaksinya lewat lewat server ini ya, server ini, dan bank juga tuhnya lewat server ini kita. Oh khusus gitu ya Pak. Kenapa ini ke close? Mas Arya nggak ke close ya? Mas Dwi, cek cek, udah jelas suara saya? Sudah Pak. Mas Arya nge close nggak? Oh, ininya, zoomnya. Tadi Oh, saya aja sempat yang nge close ya. tadi sempat nge-close sih Pak. Ini macet-macet Pak.
Kalau kita berhubungan sama bank, kalau kita host to host, itu jalur maaf, dalam teknis saya pakai paket data aja deh. Kita lanjutkan. Yaitu kelebihannya kalau kita pakai Mitrans. Nah, saya juga pernah host to host dengan bank bank daerah BJB ya. Itu kita kalau di BJB harus menyediakan nanti dari BJB-nya sih ngedrop nyimpen satu server di kita. Jadi setiap transaksi kita itu secure. Berarti harus di maintenance terus ya Pak? Hmm, harus maintenance. Dari mereka juga ada teknisinya yang mengecek kalau setiap transaksi itu sampai di server ini, ya, sampai di server jembatan. Nah, dari kita juga harus ngecek nyambungan nih server kita ke jembatan ini. Dan ini sifatnya private nih hubungannya. Dari luar nggak boleh nggak bisa ngakses ke kita. Di meminimalisir kemungkinan datanya bocor. Harus Seperti pakai cyber security ya Pak? ya seperti yang sekarang lagi trending ya, PDN. Tapi sebenarnya sebetulnya sebelum sebelum itu kan udah ada ya Bank BSI juga kena ransomware. Iya Pak, betul Pak. Ada komentar nggak? Kebetulan saya pernah ini Pak, vendor tuh dimasukin ke BSI Pak, pas itu Pak. Gimana? Kebetulan pas kejadian itu tuh saya pernah apa diassign ke situ sih Pak, proyeknya Pak. Tapi Wah, sebagai mobile sih. hmm, nggak sebagai Terus backend. bukan bukan Pak, yang di iOS-nya. Cuma Oh, setelah kejadian itu vendor-vendor tuh pada di-cut Pak. oh berarti dia bikin apps-nya by vendor ya? Iya bener Pak. Vendornya itu dari IST sih Pak. IST, Iya, singkatan apa Infosis IST? Solusi Terpadu. Oh, oke. Itu yang ngerjain backend, front end, infrastruktur Iya bener Pak. mereka semua, Iya. termasuk dari servernya juga, maintenance server. Nah kalau itu kurang tahu sih Pak. Oh, berarti softwarenya dari IST tadi. Iya bener Pak. Sama sih hampir semua bank kayak gitu deh. Mandiri juga ada temen saya yang develop buat dia mah di layar. Jadi di CS-nya itu ada layar, layar smart smart CS gitu. Dia bisa tanya, bisa ngambil uang itu langsung dari layarnya itu. Dia develop itu dan nggak langsung kerja di Mandiri. Dia kerjanya di vendor buat ngerjain project di Mandiri. Rata-rata kayaknya gitu Pak. Sekarang di Bukopin juga vendor sih Pak. Saya banyak vendor juga sih Pak.
Ah, iya. Mungkin bank juga nggak mau terlalu ribet. Udahlah, kita juga nggak nggak fokus di TI ya. Mereka juga nggak fokus di teknologi. Mereka fokus di keuangan. Dan serahin aja kali ya teknologinya ke vendor yang lebih ahli. Simpelnya kayak gitu ya. Back end Bukopin juga yang pegang dari perusahaan Mas Dwi. Bukan Pak, dari KBDSI sih Pak. Oh, beda-beda vendor berarti. Iya bener Pak. Hmm. Korean Data Banking System sih Pak yang handle BE-nya. Oh, dari luar atau namanya aja yang keren? Dari Korea Pak. Emang kan Bukopin sekarang sahamnya mayoritas udah dibeli sama Korea. Sekarang udah namanya kan KB Bank sih Pak. Bukopin udah mulai dimigrasin jadi nama baru KB Bank itu sih Pak. Iya sih, kurang 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 sedikit terkenal. Iya Pak, baru soalnya. Aplikasinya sekarang yang launching itu yang pas kemarin tuh KB Star Pak di Play Store. Lebih star, Iya bener Pak. tinggal di branding sama Korea udah kayaknya naik lagi deh. Tapi sama aja sih Pak. Hmm, iya. Kayaknya tergantung pemilik saham juga sih. Shopee juga ada teman saya kerja di bagian teknisi Shopee. Cuman ya ini doang, Pak, deployment aja. Kalau dari segi coding, terus dari segi yang infrastruktur lainnya itu dihandle sama orang Cina semua. Dia cuma dapat coding nih deploy, udah dia masukin. Ya cek dia benerin kalau ada error. Tapi dia nggak develop lagi. Cuman cuman sekedar untuk maintenance aja. Oh dari Cina ya Pak? Ternyata Pak. Iya, Shopee, Kalau yang bener di Indonesia itu Bukalapak ya Pak? Bukalapak ya. Kayaknya Bukalapak udah mulai ditinggal sih. Udah Iya Pak, mulai redup Pak. Sekarang si hijau apa sama ya? si oranye aja Pak. Iya, hijau juga kayaknya kalau nggak dibantu sama TikTok Shop kayaknya turun juga. Cuman oranye sama hijau dua itu. Harganya jauh beda hijau sama oranye Pak. Lebih murah oranye. Iya, tapi ingat nggak tampilan aplikasi Shopee awal-awal ingat kan? Kayak Iya kertas sih, Pak. berantakan Pak. Iya, kayak gambar di plak 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 aja. Itu kalau saya melihat aplikasinya, ini apa? Di, di mata pusing ya, orange semua. Kalau interface bagusan Tokped sih Pak. Ya kalau interface. Tapi sekarang udah mulai bagus Shopee. Ya mulai bertahap dia perbaiki interface-nya. Dia mulai semua tuh tampilan-tampilannya, icon-iconnya. Oh, Mirip AliExpress sih Pak Shopee. ya, itu membuktikan kalau sebenarnya teknologi itu hanya bukan hanya sih ngebantu aja. Ya, yang tujuan utamanya ya fungsinya. Bisnis ya Pak. Ya fungsinya atau poin bisnis Shopee ya jualan. Gimana caranya dia bagi-bagi voucher dan lain sebagainya. Terbukti ibu-ibu atau bapak-bapak atau kita sekalipun itu pasti ngecek vouchernya dulu. So, dia teknologi eh, nambah aja ya, bukan fokus utama bisnisnya. Meskipun kalau udah settle ya perbaiki sedikit-sedikit. Itu yang saya tangkap dari implementasi aplikasi Shopee. Shopee itu dulu cuman kalah sama TikTok Shop ya. Untung hilang. Nggak hilang juga sih. Malah dia beli sahamnya Tokped.
Ada komentar lagi? Ini kita sharing-sharing aja. Kalau server tuh rekomen fisik apa virtual, Pak? Hmm, Gantung kondisi, gantung kondisi perusahaannya. Kalau perusahaannya gede, misalnya menengah ke atas ya, so bisa mungkin kita harus sediakan server fisik. Ya, mau itu servernya di kita atau kita titip di server orang. Jadi kalau kita menengah, menengah ke bawah, ya udah sih virtual aja. Ya, kita nggak tahu fisiknya kayak gimana, yang penting ada server. Oke, saya mau ini deh, kita bagi-bagi cerita. Tapi ini ceritanya fakta. Mas Arya, Mas Dwi udah pernah ke infrastruktur, mana handle infrastruktur atau langsung ngoding aja infrastruktur bagian yang lain? Jujur belum sih Pak. Biasanya kan pas join itu udah tinggal ngelanjutin code-code gitu sih Pak. Kalau Nah, sekrat dari awal itu belum sih Pak di project besar gitu sih Pak. hmm, oke. Udah Mas ada Arya, boilerplate-nya lah Pak pokoknya Pak. hmm, udah ada batasan-batasannya. Oke, jadi hmm, pengalaman saya itu biasanya kita seperti ini ya. Ini aplikasi, ya aplikasi itu ya, and kayak kita pisah front end dan back end. Kita sederhana ini aja, aplikasi aja ya. Aplikasi. Terus aplikasi ini berhubungan dengan, anggap aja ini database. Kalau kita bikin itu aplikasi berhubungan dengan database. Ini ya, dan ini user. Ya, user akan akses ke aplikasi kita. Begini ya. Ya, emang seperti ini kan ya, desain aplikasi biasa. Iya, Pak, betul. Nah, pengalaman saya kalau seperti ini dengan traffic user di atas 500 saja atau sampai 1000, aplikasi kita akan down. Ya, server kita akan down. Kenapa bisa down? Ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin karena nggak ada itunya, Pak, apa namanya? Proses masuknya tuh nggak bisa dibarengin, Pak, paling. Harus satu per Nah, satu, Pak. ya betul. 500 ini udah berat nih server kita. Kenapa berat? Karena mereka rebutan jalur. Ya, bagaimanapun server kita punya maksimal kayak jalan tol lah. Jalan tol kita misalnya ada 8 nih, 8 jalur. 8 jalur bersamaan tuh. Nah, misalnya kita nambah nih, ternyata bukan 8 mobil sekaligus perjalanan, tapi ada 12. Nah, kalau 12 kan berarti ada yang delay ya. Ada yang delay 4, 4 tuh yang delay. Terus tambah lagi jadi 20. Oh, tambah lama tuh ya. Tambah berat tuh aplikasi kita. Mungkin masih bisa kebuka.
Cuma dari segi waktu itu akan sangat-sangat lama. Ya, traffic kita kelihatan tuh kalau di browser muter terus kalau web based tuh berat. Ada yang pada ngalamin nggak? Dan kalau misalnya simulasinya jalan tol, kita harus nambah ya. Kita nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi kayak gini ya. Nambah lagi. Nah, terus mungkin ya sampai mentok tuh di spek server. Nah, itu kalau kita hanya buat desain seperti ini, dia akan mentok karena setiap server itu punya maksimal pengakses dalam satu waktu. Ya. Kalau misalnya 500 yang akses, cuman waktunya berbeda-beda tuh. Misalnya 100 orang di jam 7, 100 orang di jam 8 itu akan aman di aplikasi kita. Cuman kalau 500 orang contohnya yang mau absen, yang mau presensi sekaligus, aplikasi kita akan ngehang tuh di situ. Karena dia harus meload, terus ada yang udah beres, masuk lagi yang baru satu koneksi dan ya, semakin lama aplikasi kita itu CPU-nya di server akan naik tuh sampai 100 kan. Berarti 100 yang di belakang tambah ngantri dan akhirnya komplain kebanyakan usernya. Ini aplikasinya berat kayak gitu ya. Nah, solusinya ada satu solusi yang saya tahu ya. Saya tahu kan ada teman-teman yang punya solusi lain, cuman solusi itu kita bisa pakai yang namanya load balancer. Ini skema satu. Nah, skema dua kita sediakan load balancer. Jadi load balancer itu ada satu server ini. Ini si backend atas terus kan ini front end front end buat front end. Ya, jadi skemanya itu, nah pas user ngakses ke aplikasi kita, dia itu sebenarnya diarahin ke load balancer. Dan load balancer ini satu server, dia punya IP tersendiri. Nah, dan di load balancer ini ada pembagian. Misalnya, oh server satu masih kosong, dia masuk ke server satu. Itu baru masukin ke backend kita. Ternyata server satu penuh nih, dia arahin ke frontend 2. Ini server server lagi yang replikasi script kita untuk frontend. Kita server 2 penuh, pindahin ke server 3. Terus sampai dengan kebutuhan user itu terpenuhi. Ini bisa diestimasi sih. Kalau misalnya ada pengaksesnya ada 10.000, berarti dengan spek server yang kita punya, kita sediakan 5 server. 5 server front end dan satu server load balancer untuk menghandle user sebanyak itu. Ya, ini di bagian infrastruktur biasanya.
Ini yang saya pakai di, kan saya pakai, yang tim saya pakai untuk menghandle aplikasi penerimaan siswa didik baru di tingkat SMP. Ya dari SD mau naik ke SMP. Nah, untuk pemilihan SMP negerinya kita pakai seperti ini nih Pakai skemanya. engine X ya, Pak? Ya, Genex. Jadi vitalnya itu ada di sini nih, ada di load balancernya. Pembagian maksimum trafficnya. Kalau misalnya dirasa kurang pakai 3 server, nambah lagi 4. 4 kurang, tambah lagi 5, 6, 7. Ada pertanyaan? Ada yang mau masukkan? Itu udah mengarah model mirip microservice gitu ya Pak, sama micro front end gitu ya Pak yang dipakai itu Pak. Iya, dan memang harus harus sifatnya micro front end, micro back end gitu. Akan kita pecah-pecah tuh. Cuma kalau di biaya gimana Pak itu Pak? Ya, gila. Skema satu sama skema 2 kita beda, beda harga juga, harga beda kualitas juga. Kalau gini kan paling 500 traffic, 500 ya, 300 saja, 500 itu secara bersamaan aplikasi kita hang tuh, pasti harganya beda sih secara cost. Tapi kalau dari segi stabil, lebih stabil pakai load balancer. Jadi ini tergantung lagi sih kebutuhan aplikasinya. Contohnya kalau aplikasinya cuman eh, company profile, itu kan cuman dikit yang akses ya. Nggak mungkin bersamaan juga. Kita cukup pakai kayak gini nih infrastrukturnya. Kan jadi dikit kosnya. Cuman kalau aplikasi itu real time dan diakses banyak orang, saya sering pakai ini skemanya. User, kan kita misalnya ada domain di sini ya. User mengakses HTTP. Nah ya udahlah YouTube apa kira. Misalnya gini domainnya. Ini kan jadi alias ya, alias di IP public punya kita. Nah, tuh 10. Nah, itulah bla 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 bla. Nah, si domain user itu cuman taunya ke sini nih, ke IP 130.20 titik-titik ya. Jadi dia cuman taunya ke sini. Nah, secara infrastruktur sebenarnya sini ada logikanya. Apa ya nama nama ada deh nama tekniknya tuh lupa saya. Nah, ini dibagi lagi nih bebannya. Misalnya pakai IP lokal. Dua tuh. Ini satu script yang sama, frontend 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya itu sama semua. Yang membedakan IP dan servernya. Pakai VLAN mungkin, Pak ya? Ya bisa lain sebagainya. Terus yang ini akan mengakses ke backend kita. Misalnya ganti titik satu. Ini akan mengakses ke database kita. Ini kalau saya nanganin aplikasi yang real time dan pengaksesnya banyak. Terus juga dari segi karena database juga ada maksimalnya, maksimal pengaksesnya.
Caranya ada pembagian lagi di sini nih, di bagian aplikasi backend mengakses ke database. Di sini dibagi dua lagi nih. Ada database transaksi, ada database yang cuman view doang. Atau DB yang cuman nge-read doang. Nah, kenapa kita butuh dua database? Karena kalau kita bebankan satu database, ini akan down juga. Kita bisa bagi lagi ke sini. Tinggal dicek dia koneksinya mau ke transaksional atau cuman baca report doang atau baca view doang atau select doang, itu bisa pakai database reading. Misalnya pakai ini. Dan database ini ke sini ini harus sinkron. Nah, ada deh tekniknya. Ini saling sinkron. Nah, ini harus saling terkoneksi. Nah, harus ini. Terus lebih, kalau lebih mau safety lagi, aplikasi backend yang mengakses data statis atau datanya yang jarang ada perubahan, kita sediakan lagi satu server buat menangani itu, storage ya. Backend ini dia akan ngecek dia butuhnya database transaksi atau database buat baca doang atau cukup file. Jadi data ini kita udah jadikan file JSON. Itu pakai JSON ya. Atau ekstensi lainnya lah. Misalnya ini juga satu server khusus. Nah, ada satu lagi server yang ngejalanin ya, dia akan koneksi sini, terus outputnya dia akan simpan di sini. Nah, dia akan lebih mengurangi beban, lebih mengurangi beban database. Saya pakai ini pas di PDB itu di pengumuman, karena kan orang tua atau siswa itu sering nge-reload ya, nge-reload pengumuman karena kan real time, per beberapa menit sekali itu Siap. kepo lah ya, biasa kan kalau kita lagi di ranking Sambil satu deg-degan juga sih, Pak. ya, reload lagi itu kan beban ya di server kita. Kalau kita setiap reloadan itu koneksi ke database, habis kita jadi full full akses, full ya pada saat full query-nya ya, banyak query-query yang tertahan karena loadnya makin banyak tuh. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita, kalau saya simpennya di storage ya. Jadi rankingannya itu di dump jadi file JSON. Terus nanti kalau ada yang mau ngakses pengumuman, itu dia nggak ke sini, nggak ke data transaksi, nggak ke database read, tapi dia ngaksesnya ke storage. Storage ini dia ngembalikin nih data terakhir. Jadi dari segi frontend aman,
Dari segi database juga aman, storage juga aman gitu. Terus di sini juga jangan lupa kita selalu backup berkala. Dan skema backupnya lebih banyak backup lebih bagus ya dibanding nggak sama sekali di backup. Karena database ini vital. Kalau aplikasi kita bisa Git lah, kita bisa push di repository kita, GitHub, GitLab dan lain sebagainya. Cuman kalau database ini sentral, sebisa mungkin kita harus backup. Backupnya ada beberapa cara. Ini saya nggak baca ya. Backup itu misalnya ada yang per jam, per 1 jam. Ada yang per 2 jam juga ada dan sebagainya. Ada juga yang per 1 hari sekali. 1 hari sekali. Jadi di tengah-tengah malam tuh. Jadi dia down kan aplikasi sengaja. Misalnya di jam 12 dia down kan 5 menit sebelum backup. Setelah selesai naik lagi itu server. Naik lagi aplikasinya. Terus juga ada backup manual. Gak apa-apa manual juga. Karena kan ini otomatis nih. 1 jam otomatis, 1 hari sekali otomatis. Terus yuk backup dulu. Ya harus backup juga. Backup manual. Per hari. Atau per 1 bulan sekali lah. Kalau masih 1 bulan sekali. 1 minggu sekali. Ya, kita nggak tahu kapan dapat atau kapan aplikasi kita dijebol orang. Nah, cara jebolinnya gimana tuh Pak? Kalau biasanya masuk akses dari asing Pak. Oh, oke. Ada beberapa cara. Ya, ada banyak cara sih. Ada yang pakai SQL injection, cuman kayaknya sekarang udah minim deh SQL injection. Biasanya jebol di uploadan. Nah, di uploadan. Misalnya di aplikasi kita ada fitur upload. Ada fitur buat upload user mau ngupload upload file. Udah aja gitu. Nah, pas user upload, dia akan masuk nih, balancer, masuk ke backend. Backend masuk, misalnya nyimpen di storage kita. Nah, di kita ini berarti nambah nih satu lagi buat nyimpen berkas. Ini bisa JPG, JPG. Misalnya .png, .docx, atau .pdf ya gitu, dan sebagainya. Misalnya storage ini juga disimpan buat uploadan user. Ya, nah user ngupload di backend kita nggak disanitasi nih, nggak difilter uploadannya. Kita terima aja uploadan user. Ternyata pas masuk ke storage yang kita save itu file.php. Nah, setiap uploadan kan suka dipanggil ya sama backend. Ini user ngupload apa sih? Misalnya diklik view. Nah, pas di view ternyata ada yang ngirim yang ngambil session kita dikirimin ke pembuat eh, pembuat script yang ada.
Nah, misalnya hacker nih berperan sebagai user, terus dia berhasil ngupload disimpan di surat kita. Terus di sini ada user yang login sebagai admin, ya admin di aplikasi kita. Dia kan login ya, login masuk ke backend. Di backend dia di view tuh berkasnya. Dia nggak berapa sih pas diklik view, nah, ternyata dia ngerunning tuh, running PHP. Dan biasanya isi PHP-nya itu nangkep cookies kita, cookies di browser kita, atau cookies yang tersimpan di server kita. Nah, setelah dapat backend ini akan ngirim data ke, nggak langsung dia sih, masuk ke server dia dulu bisa. Dan dia tinggal ngecek di server ini. Ah, udah ada yang masuk katanya. Name, cookies. Terus browser, terus URL-nya di mana, dan lain sebagainya. Itu skema kedua yang paling banyak jebol di situ biasanya. Sebelum user upload, sebisa mungkin kita filter. Bener nggak ekstensinya sesuai yang kita inginkan. Kalau JPG dia harus ngupload JPG. Dia PNG harus ngupload juga PNG. Ya, tuh, itu serangan kedua yang paling banyak. Ada lagi nih, serangan ketiga. Dia nguploadnya bener, .jpg atau .png. Cuman kalau kita buka isinya JavaScript. Ada yang pernah nemuin nggak? PDF Pak biasanya Pak. Nah, ya, ternyata pas PDF kita buka di VS Code ya ada PHP-nya. Ya, ada JavaScript-nya. Jalan jasurnya. Nah, itu emang biasanya ada aja yang usil. Biasanya mereka juga pakai bot, nggak satu-satu ngunjungin situs kita. Kita pakai bot juga. Bisa juga ngeklik link sembarangan ya Pak. Hmm. Tapi kalau dia pakai cara ketiga, mau nggak mau kita harus pakai firewall. Ya, harus pakai benteng. Sininya, ngap ini di belakang ya. Eh, ya, baik itu di sini disimpannya. Anggap ini firewall. Betul, firewallnya bentuk fisik ataupun bentuk software. Kalau yang bentuk software, setiap transaksi ke aplikasi ini bakalan dicek dulu sebelum masuk ke codingan kita. Bakal dicek tuh, ya, isi filenya dan lain sebagainya. Mungkin dari segi kecepatan kita akan berkurang beberapa milidetik. Tapi itu tergantung ketatnya. Ya, simpan di sini satu, satu lagi simpan di sini. Nah, kita punya pelindung nih. Di Kalau sebelumnya antivirus itu berpengaruh banget nggak Pak untuk aplikasinya Pak? virus ya. Hmm, kayak pakai Linux ada antivirusnya ya. EU kayaknya nggak Ap- ada juga ya. Apa cukup firewall aja gitu Pak biar buat bentengin gitu? Setelah saya sih kayaknya cukup firewall kecuali kita pakai Windows Server ya.
Kan saya jarang sih pakai Windows Server. Server. Ya, kalau nggak CentOS, ya Ubuntu. Oke Pak, berarti amanan Linux ya Pak. Aman sih. Tapi nggak 100% aman. Tetap, tetap masih butuh firewall. Firewall. Kalau untuk fisik lebih bagus. Software juga bagus. Dua-duanya juga bagus. Setiap ada yang mau panggil dari front end, dicek dulu. Aman gak nih pengaksesnya? Aman gak nih inputannya? Kan dari inputnya juga bisa dihack ya. Inputannya dia ngasal. Terus masukin kode PHP yang akses ke database kita. Terus pas aplikasi ini ngirim ke storage, cek dulu, bener nggak, di low nggak nih di server storage, boleh nggak extension PHP upload di storage. Kita simpen firewall di backend satu, di server storage kita juga satu. Udah segi keamanan. Tuh kita udah bahas dari, kan beda jauh nih dari sini. Ini buat ini juga kepake, cuman yang buat portal dan sebagainya yang jarang eh, orang membukanya secara bersamaan. Kayak gini udah cukup. Dan kalau bersamaan, saya recommended pakai ini. Ya, sebenarnya ini sama aja kayak gini, cuman ini dipecah. Ini kita pecah. Apa di backup? Jangan sampai backup kepikiran setelah data kita diambil orang. Setelah database kita diambil orang. Nah, saya pernah ngalamin database saya diambil orang. Untung di backup. Jadi dia punya database, punya satu database transaksi bentuknya. Itu semua tabel-tabelnya hilang. Dia cuma nyisain satu tabel. Yang inti dari tabelnya, kalau mau datanya balik, silakan tebus. Tapi beneran nggak sih Pak, kalau ditebus itu emang full balik sih Pak? Itu penipu kayak apa ya Pak? Nggak tahu ya, saya belum pernah nebus. Yang jelas saya pernah, saya sama tim pernah kayak gitu. Tapi ada kayak tim khusus yang gitu ya Pak, kayak pemecah data buat nge-restore balik data yang dicuri itu ya Pak. Saya belum 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 nemu tuh toolsnya buat ngebalikin. Ya udah, akhirnya saya balikin pakai yang di backup ini. Backup saya Bi- naikin buat gantiin database. Biasanya nyewa jasa gitu sih Pak. Pernah dengar dari Pak Ono. Oh, tahu dong. Tapi harus bayar ke yang encrypt-nya atau bayar ke tim yang mau ngebalikin ya? Nah itu balik dari timnya apa sih Pak? Oh, sebenarnya bank-bank yang lain juga ada juga yang kena ransomware, katanya ya. Kata temen saya yang kerja di hacking, kan? Tapi dia bukan black hacking, dia mah white ya. Dia satu perusahaan penyedia layanan buat security. Ternyata bank-bank lain juga nggak aman-aman banget. Ya ada aja yang kena, ada yang kena. Man bedanya ada yang di blow up, ada yang naik ke publik, ada yang pas hari itu dia tahu, dia langsung tebus. Setelah tebus dia balikin lagi datanya. Nggak. Kalau mau dibalikin gimana Pak? Dia tebus, dia kan kayak ngambil semua data kita terus di encrypt.
sama dia, di hash lah, dan di encrypt sama dia. Gimana cara balikinnya? Jadi dia katanya dapat key dimasukin ter lagi itu datanya semua. Oh, emang bank mah fatal sih kalau datanya bermasalah gitu. Jadi kalau teman-teman punya project yang skupnya seperti ini, yang membutuhkan data real time dan pengaksesnya juga banyak, bisa coba pakai load balancer ya. Load balancer, jangan lupa pakai eh, firewall, terus database ada dua, dan kalau butuh juga ada tiga. Jadi nggak semua database kita akses langsung ke database. Kalau cukup pakai JSON dan datanya itu nggak terlalu real time, kita bisa dump, ya. Kita dump database ini dijadiin di storage, simpan di storage. Kan beda ya kalau kita query sama yang udah jadi JSON kan lebih cepat kalau data itu udah jadi JSON. Lagi beri ke user kan lebih cepat. Kalau kata user, "Oh, ini mah nggak butuh banyak apa ya, pengaksesnya cuma dikit, terus aplikasinya juga hanya sebuah portal, nggak ada database transaksional." Ya udah, kayak gini aja desainnya, sederhana. Yang penting kita berikan solusi terbaik. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Atau ada yang mau sharing? Kalau untuk e-commerce itu servernya bagusan Lightspeed ya, Pak, daripada Nginx. Iya, website lebih bagus katanya ya. Juga belum terlalu fokus di infrastruktur. Biasanya sih di tim saya ada pembagian, saya nanti yang handle sama tim itu aplikasi ya, sama proses di dalamnya udah semua saya. Terus ada lagi bagian infrastruktur. Infrastruktur nanti dia nyediain server, nyediain jaringan, nyediain koneksi dan lain sebagainya lah. Terus ada lagi bagian security. Nah, dia yang ngamanin framework firewallnya nih. Masuk juga setting load balancer. Kadang adanya di security atau juga bisa di tim kita. Itu sih Mas, kurang dari infrastruktur saya emang kurang dalam. Saya tahu gambaran luarnya kayak gini. Berarti kalau ada yang full stack itu udah jago banget ya, Pak. Iya. Tapi dulu itu full stack programmer tuh sebelum JS menyerang, semua programmer full stack. Sebelum Bootstrap terkenal itu programmer ya full stack. Dia bikin front end, bikin back end juga. Kadang juga disuruh setting server. Masih sederhana ya, Pak, itu, Pak. Ya, dulu sangat-sangat sederhana. Tampilan juga yang penting, fungsinya jalan. Masalah desain bisa nyusul. Kalau sekarang udah mulai bergeser nih, desain khusus adanya di front end. Jadi tampilan websitenya cantik-cantik. UI UX, Tapi Pak, kadang. BCA tetap jadul, Pak. Ya, BCA tetap jadul, Pak. dia punya alasan. Dia punya alasan tuh. Kenapa mobilnya jadul? Yang penting transaksinya Ya lancar ya, Pak. lancar, transaksi lancar, terus user juga nggak ada
ada yang masalah katanya. Berarti itu membuktikan aplikasi nomor dua, ya, teknologi nomor dua. Yang penting tujuannya, fungsinya itu yang poin penting. Itu kayaknya siapa yang jelasin ya? Sebetulnya apa gitu ya? Karena banyak pengguna aplikasi BCA itu bukan orang muda, bukan anak muda. Jadi kebanyakan yang udah pakai nenek-nenek itu masih familiar tuh tampilannya. Tapi kalau kita plug ganti, contohnya Mandiri itu drastis tuh tampilannya, itu pasti banyak yang komplain. Kayaknya BCA bikin aplikasi baru deh. Blue, Blue ya, aplikasi Blue. Iya Itu Pak. bank digitalnya Pak. Nah ya, bank digitalnya. Sama sama BCA sih Pak yang lebih kekinian. Ah ya, jadi dia lebih memilih membuat ulang aplikasinya dibanding untuk mengembangkan. Tapi secara backend sebenarnya sama-sama aja sih backendnya. Yang rubah kan di frontend, backendnya tetap satu, transaksi tetap satu. Cuman memang kekinian, nah, yang muda-muda kan pasti tampilnya jadul gitu ya. Kalau untuk orang tua yang penting jalan fungsinya. Yang mau transfer, meskipun harus nambah dulu rekening ya, nambah dulu rekening, masukin siapa penerimanya, baru kita bisa transfer. Ya itu kan jadul banget. Tapi nggak ada yang masalah katanya, ya udah lanjutin aja. Oh ya, Mas Arya, Mas Mas Dwi yang baru terjun di coding, jangan pusing milih-milih framework. Semua framework bagus, saya jamin semua framework bagus. Ya, apalagi Laravel, Spring Boot, Django dan lain sebagainya itu framework yang bukan baru, udah lama, yang udah stabil juga frameworknya. Beda dengan framework-framework JS yang masih berkembang itu pasti banyak eh, kayak kekurangannya. Jangan ragu-ragu buat belajar Laravel, Spring Boot, ataupun Django. Tapi PHP di Facebook dihina-hina Pak. Gak usah dengerin. Jadi kan poin terpentingnya yang penting fitur atau kegunaan udah didapat sama user. Ya, Oke Pak, Bener Pak. siap Pak. Tergantung mau- jokinya juga sih Pak. iya, tuh. Tergantung pilot ya Pak. Ya, kalau misalnya dia pakai Excel, gak ada masalah, ya udah nggak apa-apa kan sebenarnya. Dia pakai Excel yang online udah cukup sebenarnya. Yang penting fungsinya tercapai. Ya mungkin dari bertahap ya diupdate. Ya poin terpentingnya bagaimana aplikasi kita bisa digunakan oleh user. Jangan terpatok, wah harus ganti framework nih. Framework ini udah jadul. Jangan. Saya kalau alasannya itu kurang kuat, justru cost kita sebagai developer itu bertambah. Karena kita harus meluangkan waktu buat membaca dokumentasi, upgrade cara ngoding dan lain sebagainya. Berarti Dan fokus satu dulu ya Pak. ya fokus satu. Oke Pak, siap Pak. Oke, ada lagi ingin tanyakan untuk sesi sesi pengalaman hari ini. Aman Pak kalau saya Pak. Senang sih kuliah yang sesi seperti ini. Ini saya maparin satu materi. Terus juga di kelas tadi kelas malam yang basis data itu banyak yang udah kerja, udah banyak berpengalaman. Saya minta mereka buat ngejelasin. Ya, karena dari kampus itu hanya teori, sedangkan yang langsung bersentuhan dengan proyek itu pasti akan berbeda. Justru lebih bagusnya kalau kita tahu teori, tahu juga prakteknya itu lebih bagus. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Untuk
sesi bincang-bincang dan sharing-sharingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan jangan lupa paparkan final project ya. Saya Siapa? tutup kalau Siap, ini. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kita sama-sama. terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Salam.